Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur UT Pekanbaru ditemani dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Irwan, MSI. Beliau adalah seorang birokrat yang juga alumni Pasca Sarjana Universitas Terbuka Magister Administrasi Publik. Nah, ini saya berterima kasih Pak Dr. Irwan hadir di UT Pekanbaru untuk memberikan suatu pencerahan, motivasi kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka, terutama yang sedang mengerjakan tugas akhir program. Dan ini memang benar-benar kesempatan yang langka karena beliau sangat kesibukan sehari-harinya di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Insya Allah Pak Dokter akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sih percepatan kode etik, terutama etika dalam hal bimbingan TAPM. Pak Dr. Irwan, boleh di-share praktik baik apa yang sudah Pak Dokter lakukan pada saat pertama kali kuliah sampai proses pembimbingan TAPM sehingga Bapak selesai tepat pada waktunya dan memperoleh IPK yang sangat memuaskan. Monggo. Iya. Untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan ini kan bisa kita pilih terhadap dua indikator. Yes. Yang pertama, kita harus lulus dan mendapat nilai yang baik terhadap nilai-nilai mata kuliah. Yang kedua, itu kita bisa lulus mempertahankan tesis yang kita buat. Nah, tahap awal tentu kita bagaimana kita agar kita bisa lulus dengan nilai baik setiap mata kuliah yang kita ikuti dari semester awal. Ya, caranya kita harus mendisiplinkan diri untuk mengerjakan semua tugas-tugas dan banyak membaca sehingga tugas-tugas yang akan kita selesaikan itu bisa bernilai dengan baik. Kita jangan menunggu-nunggu, menunda-nunda apabila ada tugas-tugas yang diberikan di dalam setiap mata kuliah yang diberikan oleh dosen atau tutor kita itu. Jadi kita ada waktu kita kerjakan, kita kirim, ada waktu kita buat, ya kita kirim. Terutama tutorial online-nya ya. Tutor online-nya, Ya. tutor online-nya itu karena dia pakai limit, Pak ya. Iya, pakai timeline ya. Pakai Jadi timeline. untuk tugas 1 di pertemuan Ya. ketiga, kemudian tugas 2 di pertemuan 2 minggu setelah itu. Ya. Karena untuk pasca sarjana ini lebih unik karena ada 12 inisiasi. Ya. Ya. Beda sama S1. Kalau S1 8 kali inisiasi. Jadi kita harus Ya. menyelesaikan sebelum timeline-nya habis. Betul. Karena begitu timeline-nya habis, Anda tidak akan bisa mengupload tugas Anda. Dan kita tidak bisa menghubungi siapa. Betul, karena kita bisa chat, email di dalam pesan di e-learning-nya itu. Jadi kita harus selesaikan itu. Kalau bisa ketika tugas itu keluar, ada waktu, langsung kita kerjakan. Jadi kita plong, kita tidak mempunyai beban, dan kita persiapkan lagi untuk pendalaman materi untuk tema-tema yang lain di dalam terutama model yang lain itu. nanti teman-teman pada saat sudah semester 4 TAPM itu sudah persiapan semester 3-nya itu sudah punya rancangan proposal. Rancangan proposal teman-teman harus update penelitian-penelitian terdahulu, jurnal-jurnal yang sudah dipublish baik nasional maupun internasional. Silakan teman-teman sitasi, kemudian update, pelajari apa yang sudah ditulis sama penulisnya sehingga bisa dijadikan sesuatu kajian maupun teori-teori yang relevan dengan penelitian Anda. Pak Irwan ini sudah menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta. Proses yang panjang menyelesaikan suatu program studi doktor adalah is not for everybody. Tidak semua orang punya kesempatan, padahal dulunya Pak Irwan ini
tinggalnya jauh dari kota Pekanbaru 8 jam dari Pekanbaru. di Kabupaten Indragiri Hilir. Di sana saya juga punya kolega yang memang guru SD namun doktor, sudah tayang di Dr. Iqbal TV. Kemudian saya juga punya Pak Erwan di sini, anak-anak beliau memang dari jauh dari perkotaan, fasilitas yang tidak selengkap di kota, namun punya passion untuk melanjutkan program studi S3-nya. Wah, Bapak bisa di-share sedikit apa yang punya semangat, Bapak punya motivasi, aku harus jadi dokter ini. Kira-kira apa yang menjadi penyemangat Bapak? Memang dari kecil tidak terbayang akan bisa S2 2 kali, akan bisa sampai S3. Tetapi ketika saya menyelesaikan S2, nah, saya berpikir dengan kemampuan yang ada, dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat di MM dan di MSI, ini sudah bekal yang sangat besar sekali bagi saya. Mengapa saya tidak lanjutkan ke S3? S2-nya sudah 2 kali ya? S2-nya 2 kali. Yang menjadi pertimbangan waktu itu hanya apakah saya mampu dari biaya. Kalau dari kegiatan belajar mengajar, saya rasa saya tidak ada halangan. Oke, orang bisa, saya harus juga bisa gitu. Buktinya di MM dan di MSI saya bisa. Dan saya ingin juga dari keluarga saya itu kan belum ada yang dokter. Iya. Nah, saya ingin ya saya bisa mewakili keluarga besar saya, dicatat dalam sejarah besar keluarga saya juga. Oh, keluarga besar sudah ada yang dokter. Ya. Jadi itulah motivasi dari Pak Dokter untuk bisa menyelesaikan program doktoralnya.